Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wa bi sanatil muttasil ilal imam Al-Jalal Al-Mahalli wal Imam Al-Jalal As-Suyuti rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim wa lillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim. Waman azlamu, waman utai bahasa Indonesia dulu ya. Waman azlamu, waman utawi siapa azlamu itu lebih zalim. Siapa sih yang lebih zalim? Waman azlamu, dan utawi siapa azlamu itu lebih zalim. Siapa sih yang lebih zalim? Maksudnya ini istifham ingkari. Siapa sih yang lebih zalim? Ya enggak ada lah. Nah, kan? Maka ini istifham apa? Ingkari. Bukan minta jawaban, bukan. Ya, bukan minta jawaban. Ini istifham apa? Ingkari. Yufidun nafya. Makanya tafsirnya aila ahada azlam. Jadi ini jumlah istifhamiyah tapi bimana apa? Bimana al-khabar, bimana jumlah khabariyah. Jadi waman azlamu utawi siapa sih azlamu itu lebih zalim? Maksudnya ya apa ada yang lebih zalim? Ya enggak ada lah. Siapa sih yang lebih zalim? Ya enggak ada lah. La ada azlamu. Ya ini tidak ada satupun ya, seorang pun azlamu itu lebih zalim. Tidak ada seorang pun lebih zalim mimman dibanding atau daripada orang mana'a masajidallah, mana'a yang menghalangi sapeman masajidallah ing masjid Allah. Ayyul karo dihalangi gimana maksudnya? Ayyul karo fihasmu ya. Aili Allah yudhkara fihasmu. Ayat yudhkara fihasmu ini namanya maf'ul li ajlah. Aili Allah yudhkara fihasmu. Maksudnya agar tidak disebutkan. Jadi menghalangi masjid Allah agar tidak disebut fiha di dalam masjid Allah itu masjidillah ismuhu apa asmana Allah. Jadi ay karahata yudhkaru fi ismuh. Aqali ta'ala yubayyinullahu lakum an tadillu li Allah tadillu. Allah. Aqali ta'ala wa ja'alna fil ardi rawasi'a tamida bihim ay li Allah tamida bihim.
bis salati wat tasbih, bis salati menyebut nama Allah dalam masjid, bis salati dengan salat, wat tasbih dan dengan tasbih, wasa'a fi kharabiha, wasa'a dan berusaha sapa man fi kharabiha, di dalam merusak masajidillah, bil hadmi dengan cara merobohkan, awit taktili atau dengan cara mengosongkan masjid agar ya dari berzikir di dalamnya. Nazalat ikhbaran anir, nazalat turun hadil ayat ikhbaran anir Rumi, ikhbaran krono ngabari ya, karena menghabarkan anir Rumi tentang orang-orang Romawi, alladzina kharrabu baital maqdisi, alladzina yaitu orang-orang kharrabu yang merusak, sapa alladzina baital maqdisi ing baital maqdis, au fil musyrikina, atau turun ayat ini fil musyrikin tentang orang-orang musyrik, lamma saddu ketika menghalangi sapa mereka an-nabiy ing nabi sallallahu alaihi wasallam, amal Hudaybiyah si tahun Hudaybiyah, anil baiti dari baitillah dari Ka'bah, Rasul tahun 8 apa ya Hijriyah, ini mau apa ke Baitullah nggak boleh sama orang-orang musyrikin. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin, ulaika utawi itu man mana'a itu, tapi kan man mana'a itu man isim mausul itu bisa bimanal jam'i ya. Ulaika utawi almani'un man mana'a itu, maka ana lahum ayyadkhuluha illa khaifin, maka iku ora ana iku lahum, itu tidak ada lahum iku bagi ulaik, bagi man mana'a atau almaniin, ayyadkhuluha apa dari isim inna al-makhar, apa ayyadkhuluha yen to masuk sapa almaniun utawa man mana'a ha ing masajid, illa khaifin kecuali dalam keadaan takut. Khabarun bimanal amri, ini kalimat apa, khabarun bimanal amri, yakni jumlah khabariyah bimanal, ini jumlah khabariyah nih, ulaika makana lahum ayyadkhuluha, jumlah khabariyah bimanal amri dengan makna perintah, akhifuhum bil jihadi, akhfifuhum yakni takut-takutilah olehmu hum ing man mana'a itu bil jihadi dengan jihad, fala yadkhuluha maka tidak masuk ha ing masajid ahadun sapa seorang pun aminhum amin hale merasa aman, lahum fid dunya khizyun, lahum bagi mereka man mana'a itu atau almaniun, orang-orang yang menghalangi berzikir di masjid itu. Fid dunya khizyun, fid dunya di dunia ini, khizyun lahum, khizyun utawi lahum iku buat mereka, fid dunya di dunia ini, khizyun utawi kehinaan, hawanun yakni kehinaan, bil qatli dengan dibunuh, wasabyi dan di apa jadikan budak ya. Wal jizyati dan di wal jizyati dan apa bayar pajak ya. Walahum fil akhirati adzabun adzim,
walahum dan iku bagi mereka fil akhirat di dalam akhirat ada penutai siksa adimun yang siksa yang berat, yang besar. Huwa utawi adab azim itu an-nar, neraka. Wa nazala dan turun lama ta'ana al-yahud ketika mencela al-yahudu sapa yahud fi naskhil qiblati ya, tentang dirubahnya kiblah, asalnya menghadap ke Baitul Maqdis kemudian dirubah menghadap ke Ka'bah. Au fi salatin nafilah atau tentang salat sunnah. Ala rahilati di atas kendaraan, fi safari di dalam bepergian. Kalau kendaraan dulu ya kendaraan unta dulu. Haitsuma tawajjahat, kemana saja tawajjahat menghadap apa rahilah. Jadi kalau salat sunnah itu ya menghadap mana saja boleh sesuai dengan arah bepergiannya ya. Walillahil masyriq wal maghrib. Walillahi dan iku milik Allah al masyriqu utawi arah timur wal maghribu dan arah barat. Ail ardu yakni bumi kulluha semuanya ini milik Allah. Li'annahuma nahiyataha, li'annahuma karena masyriq dan maghrib, nahiyatahuma itu arah yang ada di bumi ya. Fa inna ma tuwallu wujuhakum fi sholati bi amrihi fa sama wajhullah. Fa inna ma tuwallu maka di mana saja tuwallu menghadapkan sapa kalian semua wujuhakum ing wajah-wajah kalian semua fi sholati dalam salat bi amrihi dengan perintah Allah, dengan mendapatkan perintah Allah. Fa sama wajhullah maka di sana ayhunaka di sana wajhullah utawi zati Allah. Qiblatuhu yakni qiblatnya Allah, allati kang radhiya yang ridho sapa Allah, allati yang radhiya yang ridho sapa Allah ha ing lati qiblah. Innallaha wasi'un alim, innallaha sungguhnya Allah wasi'un itu zat yang maha luas. Yasa'u fadluhu kulla syai', yasa'u memuat fadluhu atau mencakup memuat fadluhu apa anugerahnya Allah kula syai'in ing segala sesuatu. Alimun juga zat yang maha mengetahui bitadbiri khalqihi mengetahui terhadap pengelolaan makhluknya ya. Sekarang saya bacakan dengan bahasa Jawa. Waman azlamu, waman utai sapa adlamu iku luwih zalim. Sapa sih ya, sapa luwih zalim sapa? Ora ana maksudnya. Siapa sih yang lebih zalim? Aila ahada tegese ora ana wong siji-siji ya azlamu iku luwih zalim. Iki apa mau? Jumlah istifhamiyah ya. Tetapi bimanal khabar. Jadi istifhamnya istifham ingkari yufidun nafya. Siapa sih yang lebih zalim? Aila ahada azlamu iku luwih zalim mimman tinimbang uang yang menau kang manaah kang ngalang-alangi sapa masjidallahi ing masjid-masjid Allah. Ngalangi ayud karo eli Allah ayud karo supaya ora disebut fiha ing dalam masajid ismuhu apa asmane Allah bisolati kelawan salat wa tasbihi ya kelawan tasbih ya orang salat tasbih tok ya maca Quran apa ya, sok ya macam-macam ya
Wasa'a fi kharabiha, wasa'alan tumandang sapa man fi kharabiha ing dalem ngrusak masjid. Bil hadmi kelawan ngrubuhake, awit taktili utawa ngosongake, nyuwungake. Nazalat tumurun kono ayat ikhbaron karena ngabari anir rumi saking ikhbaron atau mukhbiratan ya kena ikhbaron hale ngabari kena ya, jadi hal boleh saja nah, tinggal ya takdirnya aja ya. Anir rumi tentang bangsa Romawi. Anir rumi saking wong bangsa Romawi. Alladzina ya wong akeh kharab kang padha ngrusak sapa ladina. Baitul Maqdis ing Baitul Maqdis. Ya ana semoco Baitul Muqaddas ya. Baitul Maqdis ing Baitul Maqdis. Au fil musyrikina utawa tumurun ayat fil musyrikina ing dalam wong-wong musyrik lama satu ing dalam arikalane ngalang-alangi sapa musyrikin annabi ing kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah ing dalam tahun Hudaybiyah anil bait ini saking Baitullah Rasulullah ihram tapi dialang-alangi ya. Terus tahallul ning kono, tahallul di Hudaybiyah situ. Terus apa nyembelih ya, nyembelih hewan yang hadyunya itu ya yang hewannya itu apa unta ya, disembelih di situ para sahabat ya. Juga seperti itu. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Ulaika utawi man mana'a ilmaniun iku makana iku ora ana iku lahum kedue almani ya man mana'a apa yadkhuluha yen to mlebu sapa ulaik ha ing masjid illa khaifina kejaba hale padha wedi kabeh. Khabarun iku dadi khabarun iku kalam khabar. Khabarun iku kalam khabar bi manal amri, jadi kelawan nggo manane kalam amar. Maksudnya iki kalimat berita tapi artinya kalimat perintah. Ai akhifuhum tegese meden-meden ana sapa sira kabeh hum ing man mana bil jadi kelawan diperangi fala yadkhuluha ahadun amin mongko ora mlebu ing masjid ahadun sapa seorang aminhum aminan hale ngrasa aman. Lahum fid dunya khisun, lahum iku kedue man mana fid dunya dalem donya khisun utawi kehinaan ya. Kehinaan ini pakai nakirah orang ale ya, bukan al khizyu tapi khisun. Jadi at-tangkir ini litahwil. Tahwil itu maksudnya jadi bagi mereka yang merusak masjid, menghalangi orang untuk berzikir di dalamnya, itu bagi mereka diancam oleh Allah dengan kehinaan yang mengerikan ya. Tahwil itu yakni mengerikan ya. Kenapa tidak dimakrifatkan ya karena litahwil tadi. Jadi khizyun hailun laisaf kengerian yang luar biasa itu ya. Lahum fid dunya khizyun utawi kehinaan yang sangat mengerikan yang tidak bisa disifati kayak apa gitu, saking mengerikannya. Hawanun yakni kehinaan bil qatli dengan dibunuh, wasabyi dan di apa? Bil qatl kalan dipateni wasabyi lan den apa? Lali bahasa Jawa lali. Bil qatli kelawan dipateni wasabyi lan den
dadekno budak ya diboyong apa sejawane apa lali wasabyi dan diboyong didadekno budak wal jizyati lan di kon bayar pajak walahum fil akhirati adzabun adzim walahum lan iku kedue man mana fil akhirati dalam akhirat adzabun adzim utai siksa adzabun kang agung wa utai adzabun adzim iku annarikun neraka wa nazala lamma ta'anal yahud fi nasil qiblah wa nazala lan turun lamma ta'ana ing dalam arikalane nacat al yahudi sapa wong Yahudi fi nasil qiblah ing dalam disaline qiblah au fi salat nafilati utawa ing dalam salat nafilah ya salat sunnah ala rahyalati ing atase kendaraan fi safari ing dalam lelungan haitsu tawajjahat ing dalam dine panggonan tawajjahat madhep apa rahilah apa sing tumurun walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah walillahi lan iku kagungane Allah al masyriq utai arah wetan wal maghrib lan arah kulon ail ardu kese bumi kulluha sakabane ard ya annahuma qaratu temsune masyriq maghrib iku nahiyatahuma iku arah pejajahane bumi fa inama tuwallu maka ing dalem dine panggonan tuwallu mingerake sapa kabeh mingerake sapa sira kabeh wujuhakum utawa madhepake sapa sira kabeh wujuhakum ing rai ira kabeh fi salat ing dalem salat bi amri kelan untuk perintah Allah fa sama maka iku dalem kono panggonan ayuna katus sing kono panggonan wasyallahu ta'ala Allah qiblatu tegese qiblat Allah allati kang radhiya kang ridha sapa Allah ing qiblah innallaha wasi'un alim temesne Allah iku asin kudat kang maha jembar ya saung tegese jembar apa fadluhu apa anugerah Allah kula syai'in amat ya kena apa fadluhu apa anugerah Allah kula syai'in ing sekabehane suci-suci alimun turdat kang mudaneni bitadbiri khalqi kelawan ngatur makhluke Allah ya ikhwan fillah ini kita tadabbur pagi kita kali ini ya wa man azlamu mimman mana'a masajidallah siapa yang lebih zalim dibanding orang yang menghalangi masjid-masjid Allah untuk buat berzikir di dalamnya. Ayat ini ya menunjukkan bahwa orang yang paling jahat ya, itu orang yang menghalangi berzikir di masjid-masjid Allah. Ini ayat sekalipun ayat ini dalam beberapa riwayat ya kalau asal ayat ini kan sebagian riwayat menyebutkan bahwa ya riwayat dari Ibnu Abbas ada yang menyebutkan ayat ini tentang Kaisar Totulus, ada kaisar. Sebagian riwayat lagi ditulis sebagian kitab seperti di sarahnya ini ya, itu Kaisar Pilatius ya, itu yang menghancurkan Baitul Maqdis ya, dibantu oleh orang-orang Nasrani ya. Ada lagi di riwayatnya Abi Hatim yang hadis riwayatnya Abi Hatim ini tentang bukan jadi yang namanya aja, namanya kaisarnya yang beda, Kaisar Bukhtanasor ya, yang Kaisar Romawi ya,
yang dibantu orang-orang Nasrani untuk menghancur Baitul Maqdis. Sebagian riwayat lagi ini adalah orang-orang musyrikin itu yang menghalangi Rasulullah untuk menuju Baitullah, mau haji atau ya kan terhalang di tahun 8 ya. Rasul baru bisa haji di tahun 10 Hijriah. Ya, kalau terhalang sudah ihram, terhalang tahallul enggak mau disuruh tahallul, para sahabat enggak mau ya. Tapi kemudian tuh Rasulullah mengawali sendiri tuh, beliau yang lain baru sahabat pada tahallul ya. Ini kalau kita memahami teks-teks Al-Quran ya, itu al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Jadi sekalipun ini riwayat macam-macam ya seperti itu, mana yang lebih sahih, ini ayat ini bukan berarti khusus bagi mereka, tetapi bagi siapa saja ya, untuk siapa saja, apalagi teksnya umum. Siapa yang lebih zalim ya, man itu ya, siapa ya, enggak ada lah, siapa sih yang lebih zalim dibanding orang yang menghalangi berzikir di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah. Ya enggak ada yang lebih zalim, yang lebih kecil, lebih jahat, lebih kejam dibanding orang yang menghalangi untuk berzikir kepada Allah di masjid-masjid Allah. Enggak ada. Orang itu orang ateis lah, orang yang kayak gitu ya. Orang kok enggak seneng masjid, orang kok enggak seneng ya, orang yang kalau apalagi kalau kita artikan masjid itu ya semua bumi ini bisa masjid. Wong dalam sebuah hadis Rasul mengatakan ju'ilat lanal ardu masjidan wa turbatuha tahura. Jadi masjid itu untuk kaum muslimin semua bisa untuk jadi masjid, ya kan? Rasul mengatakan ju'ilat lanal ardu masjidan. Bumi ini di tanah ini semuanya ya. Ardu itu bisa diartikan tanah, bisa diartikan apa? Bumi. Ju'ilat lanal ardu masjidah, dijadikan oleh Allah sebagai masjid semuanya. Wa turbatuha tahura. Dan turbahnya, debunya itu bisa suci mensucikan. Maka kalau difahami lebih umum lagi bahwa siapa saja ya yang menghalangi orang-orang untuk berzikir kepada Allah, berzikir itu ya bisa sholat, bisa baca Quran, bisa berselawat, bisa pengajian, kok menghalang-halang, itu keji itu perbuatan yang sangat zalim. Jangan sampai ya kita melakukan kezaliman semacam itu, menghalang-halangi orang untuk apa? Berzikir kepada Allah, bentuknya apa sajalah. Di sini tidak disebutkan sekalipun tafsirnya bisolati wa tasbih, ya apa sajalah. Jadi menghalang-halangi orang lain untuk berzikir. Berzikir itu ya bisa bentuknya sholat, sholawat, bertasbih, kajian atau apa saja, baca Quran, nah, bikin pondok, ya pondok dihalang-halangi. Itu apa? Itu perbuatan yang sangat kejam, sangat zalim. Jadi memang dia mau menghalang-halangi agama Allah. Dia itu siapa? Ya, nggak ngerti dirinya. Orang yang mau menghalang-halangi agama Allah itu orang yang tidak tahu dirinya sendiri. Allah kok mau dihalang-halangi? Agama ini agama Allah. Masjid mau dihancurkan. Ya, kalau orang yang benci sama orang Muslim itu kan, itu yang dihancurkan di masjid, masjidnya dihancurkan. Ya ini kasus ya kayak gitu, itu orang kebencian orang-orang non muslim ya. Kalau
orang-orang ateis terutama ya terhadap Islam itu sampai dibun-bunan lah ya, mau dihancur-hancurkan sehancur-hancurnya ya. Itu kita lihat hari ini Israel itu ya begitu kejamnya terhadap Gaza, dihancurkan sehancur-hancurnya ya. Tapi orang Islam beda dengan orang-orang non-Muslim. Selain orang-orang non-Muslim itu kalau ibadah ya di masjid, ibadah ya di tempat ibadah, ya kan? Jadi kalau tempat ibadah mereka dihancurkan, habis mereka. Tapi kaum muslimin tidak. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Gitu. Ya kita masjid hancurkan sana lah. Kita sholat di mana saja. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Maka ayat ini itu ya walillahil masyriqu wal maghrib. Ya, mau menghadap mana saja, masyriq maghrib itu kan disebutkan berarti hanya wetan kulon tok, barat timur tok. Ya enggak semuanya disebutkan karena keutamaannya timur dan barat. Ada matahari muncul dari timur terbit ke barat kan. Tapi hakikatnya semua arah itu milik Allah. Walillahil masyriqul maghrib. Jadi semua arah itu milik Allah. Kalian mau menghadap kemana saja, itu di sana ada wajah Allah. Gitu ya. Ada kiblat Allah. Sudah, nggak usah sedih-sedih. Ya. Jadi kaum muslimin itu nggak sedih. Mau diapain coba? Kita tahu itu Uni Soviet dulu. Ini Uni Soviet itu dulu kan sebelum Uni Soviet hancur, sekarang hancur muncul Rusia ya, dan negara-negara kecil pada berantakan berdiri sendiri kan. Itu kaum muslimin berapa lama itu ya? Nggak boleh ada masjid, nggak boleh ada madrasah, nggak boleh, semua dihancurkan semua. Ya. Kaum muslimin masih ngajarkan Islam di dalam rumah, di dalam kamar, di dalam mereka, ya nggak bisa dihabisin. Ini agama Allah. Ya, memang kamu itu siapa mau menghancurkan agama Allah kan itu? Allah akan menjaga agama ini. Nah, jadi kebencian orang-orang yang itu tidak akan menghalangi apa? Tidak akan bisa menghalangi cahaya agama Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahim wallahu mutimmu nurihi. Ini akan dijaga oleh Allah. Allah nanti akan memunculkan orang-orang yang menjaga agama ini. Maka fa'aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ayat ini sebagian ulama mengatakan aina ma tuwallu fa thamma wajhullah ini adalah ayat dibolehkannya salat sunnah ya, menghadap kemana saja. Ini diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah ya, itu salat beliau salat sunnah ya, menghadap sesuai dengan arahnya. Jadi diusahakan takbiratul ihramnya menghadap kiblat dulu ya, takbiratul Allahu Akbar menghadap kiblat, terus langsung naik mobil terus nyetir ya, terus saja baca apa, habis 1 juz 2 juz 12 aja, terus nanti kalau kan kita berjalan aja, nanti kalau berjalan nanti di pinggir jalan lah ya. Nanti kalau pas rukuk ya gelar sajadah, rukuk terus sujud, terus pas berjalan ya terus lagi, gitu kan bisa. Karena berjalan kan bisa kemana saja ya kan. Yang penting safar gitu ya. Sebagian ulama safar itu loh, safarnya Rasulullah ini mazhab Hanafi ya, safarnya Rasulullah kan jauh dari Makkah ke Madinah, berarti minimal safatul qasr ya, masafah qasr ya. Menurut mazhab Hanafi safar qasr itu 89 km ya, mazhab Syafi'i 80 km. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, yang jumhur ya, bukan Syafi'i saja itu, selain Hanafi mengatakan lah ya pokoknya safar lah, mau ke Banjar mau ke Purwokerto pokoknya safar boleh,
sambil saking berharganya waktu. Nggak ada waktu kecuali untuk berzikir. Ya sudah, ini waktu bisa kan mending itu. Coba 1 jam kita mau ngapain? Mending untuk sholat sama-sama kita bersolawat bertasbih, ya kan? Kalau tidak sholat ganjarannya sedikit, ya. Tapi kalau kita sambil sholat, pahalanya berlipat-lipat. Sudah Allahu Akbar terus sholat. Ya menutup aurat, ya biasa ya. Ya rukuk sujudnya rukuknya sebisanya lah kalau naik mobil ya. Kalau berjalan tadi ya rukuk beneran. Sambil bawa sajadah digelar tuh sujud. Nanti orang yang nggak pernah tahu ini apa ini orang ini, biarin aja urusannya kita dengan Allah gitu ya. Ini kaum muslimin itu begitu apa ya, nggak bisa dihalang-halangi. Fa inna ma tuwallu fatamma wajhullah. Ini sampai hari kiamat ini orang-orang yang benci dengan Islam kan yang dibenci itu masjid itu. Karena apa? Pusat peribadahan kaum muslimin. Tidak ada sebuah tempat ibadah seramai masjid itu. Iya kan? Tempat ibadah yang lain ada ya sepi ya, sepi nggak ada apa-apa, sepekan sekali gitu kan. Kadang-kadang itu kalau yang ada pekanan sekali ya. Kalau yang nggak ada bisa 1 bulan sekali. Yang penting di situ ada lilinnya, ada hidup terus. Ya dan kita itu tempat ibadah kita itu ramai, maka orang lain hasut ya. Orang-orang non muslim itu dengki dengan masjid begitu ramainya, apalagi lihat kaum muslimin begitu rajinnya baca Al-Quran dibaca terus, padahal ya nggak paham loh ya, mau membaca. Coba yang lain pusing membaca sesuatu yang tidak paham, pusing itu ya. Tapi kaum muslimin luar biasa itu ya. Apalagi paham lebih nikmat lagi gitu. Ini kebencian mereka terhadap Islam luar biasa itu. Makanya ayat bunyinya yuriduna liyutfi'u nurallah, pakai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu litajaddud wal istimrar, terus habis itu muncul lagi gitu. Terus-terusan dia nyari terus litajaddud wal istimrar. Jadi kebencian mereka itu terus selalu dalam masa dari masa ke masa ada terus. Kalau kita mau ya sebelumnya ya terus, kalau kita berhitung di mana-mana ya, di dunia ini selalu aja ada orang yang menghancurkan masjid gantian gitu ya. Perang salib, setelah perang salib mana lagi kan gitu terus. Cuma tidak tercatat dalam sejarah ya kan. Negara-negara itu kan terus ada Rohingya, ada Albania, itu kan udah habis itu ya. Ada Kosovo itu ya. Ada apa India juga Masjid Babri, di mana-mana itu selalu ada kayak gitu kasus-kasus orang yang menghalangi berzikir kepada Allah. Itu mereka menganggap masjid itu segala-galanya. Kita tidak, semuanya itu bagi kita adalah masjid. Jadi Islam mau dihalang-halangi, Islam ini milik siapa? Islam ini milik Allah, mau dihalang-halangi? Allah itu pemilik alam raya, coba. Dia itu siapa mau menghalangi Allah, kan gitu. Sama dengan orang yang melihat matahari. Matahari itu disebul mati kowe. Lah ya, iki wong kentir iku. Iya. Masa matahari itu panasnya, besarnya matahari itu berapa kali lipat bumi itu? Berapa kali lipat besarnya? Ada yang hafal itu? Berlipat-lipat bumi itu, jutaan ya kan? 1.300.000 kali lipat kalau nggak salah ya. Panasnya permukaan matahari itu panasnya apa? 6.000 derajat. Kalau pusatnya matahari panasnya berapa itu? 1.000.000 derajat. Itu panasnya matahari ya. Nah, terus apa namanya, bulat-bulatnya itu ya, itu berapa
kilo kan gitu kan, 1000 kilo atau juta apa itu gedenya kayak gitu mau dimatikan coba. Orang kepengen mematikan cahaya agama Allah itu sama dengan orang yang mau mematikan cahaya matahari itu. Itu matahari itu ciptaan Allah, ya kan? Mau disebul coba, bisa mati tuh. Ya nggak mungkin bisa mati. Ini agama Allah, nggak akan bisa mati. Ya, yang jaga Allah. Maka orang yang menghalangi agama Allah itu orang yang ya berpikirnya kemana? Orangnya gak waras. Ya. Allah akan selalu munculkan orang-orang yang menjaga agama ini. Maka beruntunglah. Sehingga pertanyaannya adalah ya, apakah Allah menjadikan kita sebagai orang yang menolong agamanya atau tidak? Lagi kan? Jadi kemuliaan seseorang adalah ketika dia dijadikan sebagai penolong agama Allah. Kehinaan seseorang adalah manakala dia dijadikan sebagai penghancur agama Allah. Ya. Tetapi dia tidak akan hancur gitu ya. Dia menghancurkan agama Allah kepingine karpe ya, karpe. Ya. Dianggap agama Allah itu kayak apa? Tumo dicites. Gimana itu, dia pikirnya kecil kayak gitu. Agama Allah ini terlalu besar ya. Oleh karena itu orang yang betapa kejamnya di sini ya, waman afdhalu mimman mana masajidallahi azkara fi ismu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Jadi patutnya orang kayak gitu ya masuk masjid harusnya takut ya, bukan kok apa iya. Jadi patutnya waktu takut kepada Allah ya. Ini tapi di sini diartikan apa? Diartikan perintah, kita diperintahkan oleh Allah untuk menakut-nakuti mereka agar tidak sembarangan terhadap masjid ya. Ya, kalau kalian berani ya kita beranilah, sekalipun nggak punya apa-apa ya, kayak itu dipraktekkan oleh Hamas itu ya. Hamas itu nggak punya apa-apa, itu sampai ada apa ya, kan nggak punya apa-apa itu. Pertama Intifadlah itu kan cuma pakai batu, situ pakai senjata itu batu. Takut itu ya. Israel takut karena kita nggak takut mati, sementara mereka takut mati. Lahum fid dunya khizyun. Orang-orang mereka itu akan dihinakan oleh Allah ya. Orang Romawi hancur kan. Hancur apa? Kerajaan Romawi hancur. Ya mereka yang menghancurkan agama Allah, mereka akan dihancurkan oleh Allah. Rusia dihancurkan oleh Allah. Israel kok kayak gini, ya, tidak lama lagi hancur itu. Ya, kalau berhadapan dengan apa? Kalau orang sudah kejam seperti itu terhadap agama Allah, tunggu aja. Tidak lama lagi nanti akan hancur. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Ini ancamannya dua. Ancaman di dunia dan ancaman di akhirat. Walillahil masyriq wal maghrib. Maka ayat walillahil masyriq wal maghrib ya, itu fa inna matwalu fatamajullah, ini apa, sebagian ulama mengatakan ayat untuk apa? Menghadap kemana saja ketika sholat ya, untuk sholat sunnah. Tetapi sebagian ulama ini sudah dimansukh ya, sebagian ulama ini dimansukh. Ini sebagian ulama mengatakan walil masyriq wal maghrib, ayat menghadap ke Baitul Maqdis ya. Terus kemudian ya kemana saja lah, wong itu haknya Allah, mau disuruh sholat menghadap mana saja ya, mau timur mau barat mau menghadap mana saja, itu haknya Allah. Kalau kemudian kaum muslimin di awal Islam menghadap ke Baitul Maqdis ya haknya Allah
ya, walillahil masyriq wal maghrib fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Tapi kemudian dinasakh sebagian ulama ya, sebagian ulama dinasakh dengan ayat fallu wujuhakum syatral masjidil haram. Gimana ayatnya? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya. Sebelumnya apa? Juz 2. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi barakatun baraka wa hadal 'alam fi ayatin bayyinatin maqam Ibrahim. Wa dakhalu kana walillahi 'alan-nasi hajjul man istata'a ilaihi sabila. Loh, mana? Masa menulis malam angkut melati kalau ada kullahil masyriq wal maghrib fa inna tawallu gimana? Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini dinasakh dengan ayat itu ya. Jadi ayat ini memansuh. Sebagian ulama mengatakan ayat pertama kali yang menasakh adalah ayat ini. Ya, jadi Rasulullah SAW sholat menghadap Baitul Maqdis. Bahkan ya ini Rasul ada di Makkah loh. Beliau ada di Makkah, Ka'bah ada di hadapan beliau, tetapi Allah memerintahkan sholat menghadap Baitul Maqdis atau Baitul Maqdis. Itu ketika di Makkah. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Selama 16 bulan di Madinah, sebagian riwayat 17 bulan ya, beliau masih menghadap Baitul Maqdis. Baru kemudian turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Menghadaplah kamu Muhammad ya, menghadapkanlah engkau Muhammad wajahmu syatral masjidil haram ing arah syatra itu arah Masjidil Haram. Jadi Ka'bah itu kita menghadap Ka'bah, sholat menghadap Ka'bah itu setelah apa? Setelah turun ayat ini. Jadi menghadap Ka'bah itu ketika Ka'bah ada di hadapan kita, kita di dalam masjid, ya, Masjidil Haram, lihat Ka'bah, ya kita menghadap Ka'bah. Oleh karena itu ketika menghadap Ka'bah, ya melingkar lah ya. Jadi shafnya melingkar. Ini imamnya di sini. Kalau saya jadi imam di sini, maka ini ya, imam sampai sini, ini menghadapnya ke sana, terus melingkar sini, sana. Jadi imamnya di sini, makmumnya di sana nggak jadi masalah. Ini Ka'bahnya di sini, ya melingkar ini. Seperti itu. Maka kita menghadap Ka'bah itu bukan Ka'bah itu bukan titik. Ka'bah itu bukan apa? Titik, tapi Ka'bah itu kota, itu kan? Ka'bah itu bukan titik. Oleh karena itu kalau di luar Makkah ya cukup kiblatnya orang yang di luar Masjidil Haram ya Masjidil Haram. Ya, kiblatnya orang yang di dalam Masjidil Haram adalah Ka'bah, Ainul Ka'bah. Kalau yang di luar Masjidil Haram, kiblatnya ya arahnya ya ke Masjidil Haram gitu aja lah, yang jauh. Kalau dekat ya kita masih bisa lihat kira-kira Ka'bah di sana gitu ya. Kalau jauh ya kiblatnya Masjidil Haram. Kalau di luar Makkah ya kiblatnya Makkah, kita ke arah Makkah gitu aja. Arah syatra, bukan aina. Fali wajhaka, bukan fawali wajhaka ainal Masjidil Haram, ainal Ka'bah, bukan. Tetapi syatral Masjidil Haram. Jadi kalau ada mingser sidik nggak jadi masalah. Masjid kita ini juga tidak persis kalau kita lihat dengan Google itu ya, dengan Google Map itu. Kita masih ada agak ke miring sedikit ke kiri, kurang ke kanan sedikit. Nggak jadi masalah. Jadi yang penting tidak bertolak belakang gitu ya. Untuk masukkan sedikit ya, tidak terlalu banyak lah ya. Selama kita masih usahakan bisa tepat ya tepat ya, kita sudah berusaha gitu, seperti itu. Nah, kalau seseorang sholat Allahu Akbar ya, dia di gelap ya, di gelapan atau pas bingung atau di tengah-tengah hutan atau di mana ya, dia nggak tahu ya, istihad lah. Istihad itu
ya berusaha untuk tanya kalau ada yang ditanya, kalau nggak ada yang tanya ya dikira-kira. Kalau kita bawa HP ya buka Google Map ya, kalau nggak bawa ya dikira-kira lah, dikira-kira ini mana gitu ya. Allahu Akbar. Dia sholat kemudian kok ada yang ngasih tahu kamu salah, kiblatnya sebelah sana. Ya dia ikuti aja. Dia kalau dia percaya diikuti gitu. Kalau nggak percaya biarin. Kalau dia percaya ikuti aja. Ada lagi orang yang lewat, kamu salah ya, menghadap sana. Ya ikuti aja kalau percaya. Udah lagi sampai 4 kali gak jadi masalah. Ya seperti itu. Nah, yang penting dia sudah beristihad ya. Kalau habis sholat sudah istihad, habis sholat kemudian ada yang ngasih tahu masih di waktu itu ya diulangi ya. Hukumnya sunnah diulangi ya. Kalau kita sholat, wong masjid kita ini aja ada yang keliru jadi habis wudu tuh masuk masjid kita kan menghadap ke utara. Wong jalannya sebelah utara sih ya. Jadi orang masuk masjid langsung sholat di situ, di luar nggak mau masuk masjid ya, kepengen cepet-cepetan kayak menghadap selatan jadinya. Masjid kita menghadap utara. Ada yang negur salah Pak. Ya, ini ya terus berubah aja, terus langsung nggak usah dibatalkan Pak ya. Ini salah kita ingser gitu ya. Sebagian ulama kalau salahnya kebangetan ya diulang lah. Masa kebangetan mestinya menghadap ke barat, dia menghadap ke timur, kebangetan. Kalau miring sedikit ya nggak apa-apa, diulang gitu ya. Intinya apa namanya, ayat ini ayat longgar ini ya, ayat yang melonggarkan kita. Kita sholat itu longgar ya, selama kita sudah beristihad, sudah berusaha bertanya, ya sudah gitu ya, nggak usah jadi beban gitu ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini jadi kiblatnya orang yang bepergian, sunnah ya, sholat sunnah, kiblatnya orang yang bepergian ya arahnya dia pergi. Kalau kita naik pesawat ya, daripada diam berjam-jam kayak gitu, mending dinati sholat ya. Kita wudu nggak ada air ya sudah tayamum, terus Allahu Akbar sholat, wah berjam-jam sholat ya. Kita sambil buka Quran, buka apa, sudah niati sholat terus ya. Ke arah mana saja lah ya, seperti itu. Kiblatnya orang yang bepergian adalah ke arah tujuannya. Ya ini yang pertama ya, mau ditulis terus saja. Kiblatnya orang yang bepergian ke arah tujuannya. Kemudian yang kedua, kiblatnya orang yang sakit. Ya mana yang enak? Wong sakit ya, dia susah dimadhabkan kiblat, ya enaknya gimana lah ya. Kalau bisa wajahnya yang menghadap wajahnya ya. Jadi wajahnya dikasih, kakinya di sebelah barat, kemudian di arah kiblat, kepalanya dikasih bantal supaya yang bisa menghadap kiblat wajahnya, mending wajahnya bisa menghadap kiblat ya. Kalau nggak bisa ya sudah, berarti miring kanan gitu ya. Miring kanan bisa menghadap kiblat ya. Nggak bisa ya sebisanya ya. Tempatnya susah, pindah susah ya sebisanya. Maka kiblatnya yang kedua tadi apa? Kiblatnya orang sakit maka sebisanya, seenaknya, yang penting dia enak ya. Kemudian yang ketiga, kiblatnya orang yang sedang berperang adalah ya seamannya. Yang aman yang gimana gitu ya, semua menghadap mana saja yang nyamannya kayak apa gitu. Ini jadi maka longgar ini bagi kita, longgar ya. Karena fa'inama tuwallu fasamma wajhullah ya. Kemudian di dalam ayat ini ada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu adalah
kata wajah. Maka jangan sampai ketika kita baca fathamma wajhullah kita membayangkan wajahnya Allah kayak wajahnya manusia besar, kayak buta gede. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kafir ya. Ya. Enggak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Oleh karena itu arti wajah ini, wajah di sini adalah ya, kenapa disebutkan wajah? Kalau untuk makhluk wajah kan sesuatu yang sangat berharga dari anggota badan kita. Tapi untuk Allah, Allah punya wajah, ya wajah kita aja lah. Nggak usah diartikan seperti makhluk, karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada yang sama dengan Allah, makhluk ya. Kemudian maka di sini fathamma wajhullah, di sana ada kiblat ya Allah itu ya. Ditafsiri di sini fathamma wajhullah, tafsir Jalalain fathamma qiblatullah. Jadi di sana ada Allah, ada wujudnya Allah, gitu ya. Jadi fathamma wajhullah fathamma wujudullah. Tulis ya. Sebagian ulama mengatakan fathamma wajhu, di sana ada wajah Allah, di sana ada eksistensi Allah, ada wujudnya Allah. Ya. Kemudian berikutnya ya, di Quran juga banyak ya. Kullu syai'in halikun illa wajah, kecuali zat Allah ya. Illa wajah, kecuali zat Allah ya, makanya nggak usah karena Allah itu berbeda dengan makhluknya ya. Allah berbeda dengan makhluknya. Ada lagi ayat di mana? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini wajhu rabbika, maka dzul jalali. Kalau akhir surat Al-Qari'ah apa? Yang wajhi apa akhir surat Al-Qari'ah apa? Astaghfirullahaladzim. Apa? Apa akhir surat Al-Qari'ah? Dzil jalali. Kalau yang satu dul, yang sini dzil. Apa akhir Al-Qari'ah? Ar-Rahman. Apa? Tabarakas murabbika. Ya. Ini ismu maka dzil. Tabarakas murabbika maka dzil. Ya. Kalau di sini yang wajhu rabbika dzul. Ya, dzul jalali wal ikram. Jadi wajah di sini diartikan apa? Zat Allah atau wujud Allah. Jadi kullu syai'in halikun illa wajah, tadi apa? Zat Allah. Seperti itu. Kenapa ditakwil seperti itu? Karena laisa kamitslihi syai'un ya. Makanya kalau ada ayat lagi di sini, terusnya ini innallaha wasi'un alim. Allah punya sifat al-wasi'. Allah punya sifat maha luas.